Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Ramandeni dengan NIM 2350410022 dari kelas A3 PSR. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih akad ijarah mutahiyyah bitamlik dan apa sih rukun dan syaratnya akad ijarah mutahiyyah bitamlik. Dan seterusnya simak video berikut. Ijarah mutahiyyah bitamlik sewa pembiayaan dengan opsi untuk membeli atau perjanjian sewa yang mengakhiri kepemilikan biasanya tidak ada pada fuqaha sebelumnya. Menurut susunan, katanya ijarah mutahiyyah bitamlik memiliki teks yang terdiri dari al-ijarah dan at-tamlik. Al-ijarah dalam pengertian ulama adalah suatu akad yang memberikan kepada tanggungannya suatu manfaat yang jelas dan halal berupa suatu zat yang ditentukan atau bercirikan atau suatu akad kerja yang jelas dengan imbalan yang jelas dan jangka waktu yang jelas. Dan at-tamlik dapat berupa kepemilikan barang, kepemilikan keuntungan, baik dengan imbalan maupun tidak. Jika pertukaran menciptakan kepemilikan atas sesuatu, maka itu adalah penjualan. Ketika pemilikan jasa dipertukarkan, ini disebut perjanjian sewa-menyewa. Ijarah mutahiyyah bitamlik adalah akad sewa antara bank sebagai pemberi, sewa dan nasabah sebagai penyewa, di mana nasabah mewajibkan kepada bank dengan membayar uang sewa kepada bank atas sesuatu barang yang akan disewa untuk jangka waktu tertentu. Pengalihan kepemilikan sesuatu properti sewaan setelah dialihkan kepada penyewa pada akhir masa sewa. Bank syariah wajib melaksanakan pembiayaan akad ijarah mutahiyyah bitamlik sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. Dalam hal transaksi pembiayaan berdasarkan akad ijarah mutahiyyah bitamlik, tidak dimungkinkan untuk pembiayaan produk atas nama pelanggan sebelum berakhirnya. Berikut ada rukun dan syarat akad ijarah mutahiyyah bitamlik. Rukun-rukunnya sebagai berikut. Yang pertama ada orang yang berakad atau mujir dan mustajir. Pihak yang terlibat dalam akad sewa menyewa mujir adalah pihak yang menyewakan dan memberikan upah, sedangkan mustajir adalah pihak yang menerima upah dan menyewa. Kedua belah pihak, baik mujir atau mustajir, harus memenuhi syarat balik berakal mampu. Yang kedua ada pemilik barang atau muajir, pihak yang memiliki barang yang akan disewakan. Yang ketiga ada barang atau objek sewa majur, barang yang disewakan dalam akad ini. Yang keempat ada harga sewa atau manfaat sewa atau ujroh, imbalan atau manfaat yang diterima oleh muajir atas barang yang disewakan. Yang kelima ada ijab qabul atau syigot akad, proses serah terima barang yang disewakan dalam akad. Berikut ada syarat-syarat akad ijarah mutahiyyah bitamlik. Yang pertama ada balik atau mujir dan mustajir. Syarat-syarat para pihak untuk melakukan akad adalah balik dan berakal atau menurut Syafi'i dan Hambali. Oleh karena itu, jika salah satu pihak yang belum membuat kontrak atau orang yang tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila meminjamkan harta atau meminjamkan dirinya sebagai pekerja, maka kontrak tersebut tidak sah. Yang kedua, harus ada kemampuan antara kedua belah pihak. Masing-masing pihak menyatakan niatnya untuk mengadakan perjanjian sewa. Apabila suatu perjanjian sewa memuat unsur-unsur yang bersifat wajib, maka perjanjian sewa tersebut batal. Yang ketiga ada upah atau imbalan. Dalam perjanjian sewa, upah atau imbalan harus jelas, pasti, dan mempunyai nilai aset. Hal ini untuk menghindari konflik di kemudian hari. Dasar hukum akad ijarah mutahiyyah bitamlik. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada hadis, yang ketiga ada ijma. Selain Al-Quran dan hadis, dasar hukum ijarah adalah ijma. Sejak masa sahabat Nabi hingga saat ini, para ahli hukum Islam menyepakati ijarah dengan alasan manfaatnya bagi antar umat manusia. Akad ini bukan hanya untuk kemaslahatan umat manusia, tetapi juga karena merupakan salah satu akad gotong royong, sehingga sebagian masyarakat sangat membutuhkannya. Dalam realita kehidupan sehari-hari, terdapat orang-orang kaya yang memiliki kios dagang dengan memperolehkannya akad ijarah atau sewa, membolehkan seseorang yang tidak mempunyai lapak dagangan untuk menempati lapak orang lain yang tidak digunakan pemiliknya untuk jangka waktu tertentu dengan membayar ganti rugi berupa uang yang disepakati kedua belah pihak. Untuk melakukan ini tanpa perlu membeli stand berdagang tersebut. Bagaimana mengimplementasikan akad ijarah mutahiyyah bitamlik pada perbankan syariah? Perbankan syariah menerapkan produk ijarah atau sewa operasional dan akad ijarah mutahiyyah bitamlik atau sewa finansial dengan opsi yang dibeli. Dengan bank bertindak sebagai investor atau pemodal, serta akad ijarah mutahiyyah bitamlik sebagaimana disebutkan di atas. Produk ijarah dan akad tergolong dalam akad hibrid atau akad ganda. Bank syariah menggunakan akad ijarah mutahiyyah bitamlik sebagai produk pembiayaan jangka menengah atau intermediate dan jangka panjang atau long term, dan biasanya digunakan untuk tujuan berikut. Pinjaman investasi. Dalam hal ini, bank menyalurkan pinjaman untuk pengadaan barang modal produksi seperti mesin. Oleh karena itu, bank tidak hanya memiliki dan menjual produk-produk ini, namun juga membelinya sebagai investasi, pembelian rumah, mobil, dan lain-lain.